Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman jaringan cantik semua? Semoga selalu oke. Teman-teman, untuk bisa sukses di PT Duta Elok Persada, kita harus paham mengenai 3 pilar teman-teman. Untuk pilar yang pertama, yaitu tentang produk. Pilar yang kedua, tentang bisnis plan. Pilar yang ketiga, tentang network atau jaringan. Baik teman-teman, pada hari ini kita sharing bersama mengenai pilar yang kedua, yaitu bisnis plan. Tapi bisnis plan untuk teman-teman yang awal banget berbisnis di PT Duta Elok Persada. Kita akan sama-sama sharing tentang istilah-istilah dan strategi-strategi untuk yang baru memulai bisnis di PT Duta Elok Persada. Bagaimana? Siap teman-teman semua? Oke, baik, kita lanjut. Yang pertama, saya ingin sharing tentang PV. Apa itu PV teman-teman? PV yaitu point value, dimana ketika kita berbisnis di PT Duta Elok Persada, semua produk dan semua kategori produk itu ada nilai PV-nya teman-teman. Dan PV ini yang akan bisa menghitung berapa bonus kita untuk yang harian dan bulanan, dan juga untuk kenaikan level kita. Jadi pastikan untuk teman-teman yang baru memulai bisnis di PT Duta Elok Persada, kalau teman-teman mau sukses, teman-teman harus beli produk yang ada nilai PV-nya. Jangan sampai teman-teman beli produk yang tidak ada nilai PV-nya, karena rugi banget. Perhitungan untuk bisa lolos tur luar negeri, perhitungan bonus, dan perhitungan kenaikan level akan ditentukan oleh nilai PV yang kita miliki nih teman-teman semua. Baik, yang kedua yaitu PPV atau Personal Point Value, di mana ini adalah akumulasi keseluruhan PV yang kita miliki selama 1 bulan dan akan berhubungan dengan bonus nomor 1 buat ID kita, yaitu bonus PSB atau Personal Sales Bonus yang cair setiap 1 bulan sekali teman-teman. Dan yang ketiga yaitu GPV atau Group Point Value. GPV ini adalah keseluruhan nilai PV, baik PV pribadi kita maupun PV jaringan kita, semua itu akan menjadi grup PV. Ya teman-teman, jaringan bawah kita itu menjadi grup PV. Dan grup PV ini akan menentukan bonus kita juga nih teman-teman. Bonus harian kita teman-teman. Yang keempat yaitu pohon sponsorisasi. Pohon sponsorisasi ini adalah di mana kita punya downline generasi 1. Misalnya ya, kita ya, dimulai dengan seseorang yang bernama Anda, kita punya downline generasi 1 atau level 1 kita. Ada A, B, C. Ya. A ini pohon sponsorisasi kita, B pohon sponsorisasi kita, dan C pohon sponsorisasi kita. Ketika A berjalan, B berjalan, C berjalan, maka akan berhubungan dengan bonus kita yang bernama bonus NDB atau Network Development Bonus, dan juga bonus NLB kita teman, atau Network Leadership Bonus kita. Jadi pastikan nih teman-teman, ketika kita mau rekrut ya untuk pohon sponsorisasi adalah seseorang yang memang mau, yakin, butuh dengan produk dan juga yakin dengan bisnis di PT Duta Elok Persada. Ya. Nah, yang kelima yaitu pohon penempatan. Pohon penempatan yaitu penempatan downline untuk downline keempat, kelima, dan seterusnya. Misalnya ini Anda, ya kan, tadi downline A, B, C, ini downline pertama, ini downline kedua, ini downline ketiga. Sedangkan kita punya lagi nih downline keempat dan kelima. Itu bisa kita tempatkan teman-teman. Bisa kita tempatkan di bawah A, di bawah B, atau di bawah C ini teman-teman. Pohon penempatan ini nggak harus sponsor kita langsung atau downline kita langsung. Misalnya, kita bisa juga dapat pohon penempatan dari upline kita, atau kita bisa menempatkan downline kita ke bawah
jaringan member kita. Nah, ini teman-teman namanya pohon penempatan. Ini berhubungan dengan bonus kita, yaitu bonus NBB teman-teman. Bonus nomor 3, yaitu bonus keseimbangan jaringan. Tapi tidak berhubungan dengan bonus NDB dan bonus NLB. Pohon penempatan hanya berhubungan dengan bonus NBB saja teman-teman. Oke, baik, berarti kalau jaringan yang sehat, ya, tentunya dari keempat bonus ini pasti akan dapat dari mulai PSB, NDB, NBB, dan NLB-nya juga pasti dapat semua gitu teman-teman. Baik, yang keenam yaitu start point, ya, namanya juga start point. Ketika kita melakukan start point, siapa sih yang harus start point? Yang harus start point adalah teman-teman yang sudah memiliki jaringan, apalagi sekarang statementnya start point di tanggal 1. Nah, siapa yang harus start point di tanggal 1? Yang harus start point tanggal 1 adalah teman-teman yang sudah memiliki jaringan, ya. Ketika sudah terbentuk, A terbentuk, B terbentuk, C terbentuk, itu maka teman-teman harus diwajibkan untuk melakukan start point. Jadi fungsinya start point yaitu untuk mencairkan bonus bulanan kita dan juga bonus harian kita. Jadi kalau teman-teman tidak start point, maka bonus harian dan bulanan tidak akan cair teman-teman. Nah, berapa jumlahnya start point? Apakah harus 180 PV? Nggak juga teman-teman. Start point ini ditentukan dari total atau jumlah kedalaman jaringan teman-teman masing-masing. Jadi kalau teman-teman yang hanya memiliki kedalamannya 1 sampai 5 level ke bawah, itu teman-teman hanya dapat start point di 15 PV saja, sudah cukup teman-teman. Sedangkan untuk teman-teman yang memiliki jaringan levelnya sampai 6 sampai 10, teman-teman bisa 30 PV. Nah, sedangkan teman-teman yang sudah jaringannya besar, ya, sudah berjalan di level 11 sampai 15 bahkan lebih, teman-teman harus di tanggal 1 sudah harus 180 PV. Misalnya, seandainya ternyata teman-teman bisa jual atau pakainya lebih nih dari 15 PV, sementara jaringan teman-teman belum begitu berkembang. Maka bagaimana caranya? Nah, teman-teman bisa injek PT. Tidak harus tanggal 1, tapi tanggal berapa aja. Ya, minimal 5 kali dalam sebulan. Supaya ada GPV yang terisi di setiap harinya. Jadi ketika teman-teman duplikasi seperti itu, maka jaringan teman-teman akan sama duplikasi untuk tidak injek PT hanya pada saat start point aja, tapi di hari-hari yang lain teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum punya jaringan, nggak harus ya tanggal 1 start pointnya, bisa di tanggal berapa aja tergantung jaringan teman-teman masing-masing. Baik, selanjutnya nomor 7 yaitu PT atau pin transaksi. Pin transaksi ini teman-teman dapatkan dari stokis kesayangan teman-teman nih. Dan PT ini di setiap teman-teman beli produk akan dapat PT dan akan menjadi PV ya, supaya bisa menghitung bonus dan juga bisa menghitung untuk kenaikan level kita. Dan yang ke-8 yaitu PM atau pin member. Sama nih, pin member juga teman-teman dapatkan dari stokis kesayangan teman-teman, dimana pin member ini fungsinya sebagai kalau teman-teman mau beli satu starter kit, maka teman-teman akan mendapatkan PM atau pin member, dimana itu ada kode acak. Ketika teman-teman input akan menjadi user ID member teman-teman masing-masing. Next, yang ke-9. Nah, user ID yaitu angka acak dan unik ya, berupa kombinasi huruf dan angka yang nantinya sebagai identitas teman-teman ketika teman-teman menjalankan bisnis di PT Duta Elok Persada. User ID ini nggak bisa dirubah teman-teman, jadi dipikirkan benar-benar
teman-teman mau buat user ID apa untuk member jaringannya. User ID kalau bisa jangan sampai yang beda-beda tipis, karena banyak banget user ID yang beda-beda tipis. Akhirnya ketika input PT itu salah user ID. Ya, teman-teman harus dipikirkan matang-matang. Dan yang ke-10 yaitu password, di mana teman-teman bisa buat password ya angka atau huruf acak ya. Dan teman-teman jangan berikan kepada orang lain sekalipun upline teman-teman. Jadi ini adalah rahasia. Hanya dikonsumsi buat teman-teman sendiri. Begitu. Begitu teman-teman mengenai penjelasan istilah di Debt Business Plan untuk teman-teman yang awal join di PT Duta Elok Persada. Next, kita mulai ke strategi bisnis plan di PT Duta Elok Persada.